Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perencanaan program pengembangan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ismi Adriati sebagai moderator, ada Maisaro, Aisyah Amelia Jovanski, Siti Kholila, Siti Muarifatul Hasanah, Fajar Ayunda Sitiawati, Siva Fauzia, dan Yuyun Wahyuni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang A. Rambu-rambu penyusunan program pengembangan diri. Yang pertama ada prinsip program pengembangan diri untuk ekstrakurikuler. A. Keragaman potensi, kebutuhan, bakat, minat, dan kepentingan peserta didik dan satuan pendidikan. Yang B. Peningkatan potensi dan kecerdasan secara menyeluruh sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang nomor 2 ada jenis pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Jenis pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler menguraikan pengelompokan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diakomodasi oleh satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan, bakat, minat, dan peserta didik disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muarifatul Hasanah. Saya akan melanjutkan materi presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya dari kelompok 3 mengenai perencanaan program pengembangan ekstrakurikuler di sekolah SD. Saya akan melanjutkan tentang rambu-rambu penyusunan program pengembangan diri. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya hanya melanjutkan dari nomor 3, yaitu adanya langkah-langkah penyusunan program kerja setiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setahu saya, langkah-langkah penyusunan program kerja ekstrakurikuler ini biasanya disesuaikan dengan pembuatan KTSP. Nggak asal-asalan, ekstrakurikuler ada, jadi ekstrakurikuler di sekolah itu ada program kerjanya melalui KTSP itu, ya melalui program KTSP itu gitu. Jadi apa yang mau sekolah itu buat, ekstrakurikuler apa aja gitu yang mau dipakai di sekolah itu, yang mau diadakan di sekolah itu, biasanya dibuat dulu, dirancang dulu di dalam KTSP. Setelah selesai pembuatan KTSP, setelah dimasukkan program ekstrakurikulernya, baru diadakan ekstrakurikuler prakteknya di sekolah seperti itu. Dan yang keempat ada kriteria dan aturan pelaksanaan setiap jenis pengembangan diri dalam bentuk kegiatan. Ya, ada kriteria dan aturan pelaksanaan. Jadi nggak semua ekstrakurikuler itu di sekolahan ada ya, tergantung masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Nggak semua sekolah itu ada ekstrakurikuler yang lengkap, nggak. Jadi disesuaikan. Terus yang kelima, program kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya diberikan atau disediakan untuk semua siswa sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi sekolah itu hanya memfasilitasi siswa dengan memberikan program ekstrakurikuler, dan yang memilih itu adalah siswa, bukan gurunya gitu. Jadi siswa yang menentukan ekstrakurikuler mana yang cocok untuk mereka gitu, sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu. Misalkan si Susi gitu ya, lebih cocoknya di futsal di volley misalnya gitu. Nah, terus guru menentukan Susi harus di futsal, enggak, seperti itu. Itu kita sama aja bukan memfasilitasi tapi memaksa ya. Ekstrakurikuler ini kan hanya untuk memfasilitasi, menyalurkan bakat dan minat anak-anak gitu. Sampai di mana sih dan di mana sih si anak itu mempunyai minat? Nah, di situ sebagai guru atau sebagai pihak sekolah gitu, kita hanya memfasilitasikan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat anak-anak dan anak-anak yang memilih sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi jangan dipaksa ya, sesuai dengan keinginan mereka aja. Dan yang keenam itu, program kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya didasarkan pada kebijakan yang berlaku dan kemampuan sekolah, kemampuan para orang tua, masyarakat, dan kondisi lingkungan sekolah. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi program kegiatan ekstrakurikuler itu di setiap sekolah itu berbeda-beda ya, nggak sama dan nggak semuanya ada gitu. Jadi
setiap sekolah itu mempunyai kebijakan masing-masing gitu. Kemampuan sekolah itu juga berbeda-beda kan, dari finansial atau dari lingkungannya atau dari masyarakatnya itu berbeda-beda. Jadi sekolah itu menyesuaikan kemampuan sekolah, kemampuan lingkungan sekitar gitu kan. Ekstrakurikuler apa sih yang cocok gitu di lingkungan sekolah mereka gitu. Terus sesuai dengan kemampuan sekolah mereka kayak gitu. Jadi nggak semua ekstrakurikuler itu bisa dilaksanakan di seluruh sekolah. Mungkin bisa gitu, cuman ya harus disesuaikan juga ya dengan kemampuan sekolahnya gitu, jangan memaksa gitu. Jadi supaya berjalan dengan efektif gitu dan efisien, jadi harus disesuaikan. Ya kalau memang sekolahnya itu mampu menjalankan seluruh atau semua ekstrakurikuler ya bagus gitu. Tapi kan tidak semua mampu atau tidak semua bisa melaksanakan ekstrakurikuler seperti sekolah-sekolah yang bagus, mungkin sekolah-sekolah yang elit atau yang mampu di luar sana gitu kan ya. Jadi setiap sekolah itu ada keterbatasannya juga, nggak semuanya sama gitu, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Maisaro, di sini saya akan mempresentasikan alternatif pengembangan program kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama itu ada alternatif top-down. Alternatif top-down itu adalah sekolah menyediakan atau menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk paket atau jenis-jenis kegiatan yang diperkirakan dibutuhkan siswa. Yang kedua itu ada alternatif bottom up. Alternatif bottom up itu sekolah mengakomodasikan keragaman potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi, dan kemampuan seseorang atau kelompok siswa untuk kemudian menetapkan atau menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan yang ketiga itu adalah alternatif variasi dari alternatif 1 dan 2. Kemudian saya akan menjelaskan analisis kebutuhan dan kesesuaian. Analisis kebutuhan yaitu sekolah sebaiknya melakukan penelusuran atau seleksi atas potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi, dan kemampuan siswa, sebagaimana dipertimbangkan adanya kuota atau peserta untuk setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan atau akan segera diselenggarakan. Yang kedua itu, seleksi dapat ditempuh melalui suatu tes, kuesioner, wawancara, atau penawaran tertentu. Sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui siswa atau kelompok siswa yang karena berbagai hal tidak dapat melanjutkan studi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam layanan program kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga itu, selanjutnya sekolah melakukan pengelompokan siswa dengan jumlah tertentu sesuai kuota yang dipandang layak mengikuti satu atau beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang akan diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holila. Saya akan menjelaskan analisis kesesuaian. Analisis kesesuaian di sini adalah kegiatan inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, sehingga diperoleh kesesuaian dan kemudahan dalam pelaksanaan program pengembangan diri untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi pelaksanaan. Nah, perencanaan strategi pelaksanaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan, hendaknya menetapkan rencana strategi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, rencana strategi pelaksanaan hendaknya menjelaskan siapa yang bertanggung baik terhadap keseluruhan program kegiatan ekstrakurikuler ataupun terhadap jenis kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada perencanaan strategi ini mencakup pula perencanaan waktu, tempat, fasilitas atau sumber jaringan tenaga lainnya, dan besarnya alokasi dan sumber biaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan saya selanjutnya Syifa Fauzia akan melanjutkan penjelasan dan saya akan masuk ke bagian yaitu pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan merupakan dinamisator efektivitas penyelenggaraan program kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua itu yang perlu dipersiapkan untuk mengadakan ekstrakurikuler diantaranya pengadaan fasilitas atau sumber atau bahan atau peralatan. Jadi sebelum suatu sekolah mengadakan ekstrakurikuler, sekolah itu harus menyiapkan fasilitasnya, bahan serta peralatannya. Dan yang B-nya harus menyediakan juga biaya latihan atau kegiatan pembentukan etos perilaku belajar atau kerja dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang C, harus menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan serta perawatan. Lalu yang D, biaya sistem penyelenggaraan program termasuk tunjangan guru. Lalu yang E, ada biaya sistem evaluasi, sertifikasi, dan pelaporan. Dan yang ketiga, di samping memikirkan manajemen fee atau pembayaran atau pembiayaan bisa saja hanya menyangkut penetapan besaran tarif untuk setiap pengembangan paket program kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih atau dibutuhkan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Syifa Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang observasi kegiatan ekstrakurikuler ke sekolah. Yang pertama ada penugasan kegiatan observasi. Di sini ada 3. Yang pertama memilih atau mencari satu sekolah. Yang kedua membuat surat izin dan keterangan dari sekolah. Sebelum kita mau observasi tentunya kita harus meminta izin dari pihak sekolah. Yang ketiga ada melakukan survei terhadap penyelenggaraan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Nah, kita harus datang ke sekolah lalu melakukan survei. Dan yang kedua ada materi kegiatan observasi. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada proses seleksi. Yang pertama ada proses seleksi atau penelusuran potensi bakat dan minat siswa. Nah, sebelum kita melakukan observasi ekstrakurikuler, kita harus mencari tahu bakat dan minat siswa. Yang kedua ada penentuan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya minat dan bakat siswa ada di bidang olahraga. Maka dari itu kita mau membuat ekstrakurikuler di bidang olahraga. Contohnya kayak sepak bola, voli, bola basket, dan yang banyak lainnya. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan. Nah, kegiatannya tuh ada apa aja kalau di bidang olahraga kan? Misalnya yang ada pemanasan, terus materi, lalu praktek. Yang keempat ada susunan organisasi pembina ekskul. Nah, susunan organisasi ini kita menentukan siapa ketua pembinanya, siapa wakil pembinanya. Yang kelima ada waktu dan tempat kegiatan ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler bidang olahraga, misalnya kita mau waktunya tuh jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Sedangkan tempatnya untuk bidang olahraga pastinya harus tempat yang luas, kayak lapangan misalnya. Yang keenam ada pelaksanaan program ekstrakurikuler, meliputi program latihan dan sarana prasarana pendukung. Misalnya kita mau ekstrakurikuler bidang voli, kita harus punya bola volinya, net. Kalau tidak ada itu, maka ekstrakurikuler tidak bisa berjalan. Yang ketujuh ada pembiayaan program ekstrakurikuler, kayak sumber dana,
besarnya dana yang dikeluarkan kegiatan ekstrakurikuler per semester atau tahun. Yang kedelapan ada evaluasi kegiatan ekstrakurikuler, seperti cara penilaian dan pelaporan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yuyun Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Wahyuni dari kelas 7G. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan judul Sistematika Program Ekstrakurikuler. Oke, sebelum kita membahas itu, kita mengingat apa itu sistematika. Sistematika adalah suatu susunan atau suatu program untuk dirancangnya secara benar. Jadi yang merangkai, pokoknya yang merangkai agar sesuatu proposal atau suatu program tersebut agar tersusun dengan benar. Itu yang dinamakan sistematika. Nah, di sini akan dibahas sistematika dalam ekstrakurikuler. Nah, yang pertama kita membutuhkan seperti membuat proposal biasa. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada tujuan, di mana apa tujuan kita membuat program ekstrakurikuler tersebut. Yang ketiga ada jenis kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kita menentukan mau apa kita, program apa, kegiatan apa gitu. Nah, untuk bagian 2 kita penjelasan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di situ akan ada penjelasan di mana program yang kita gunakan atau kegiatan yang kita gunakan itu apa saja, kita jelaskan semua dengan rinci di situ. Nah, di situ ada hasil yang diharapkan. Nah, kita membuat harapan-harapan untuk kita lihat hasilnya nanti setelah program tersebut berjalan. Jadi apapun yang kita harapkan kita curahkan di dalam program tersebut. Insya Allah pastinya nanti akan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Selanjutnya perorganisasian pelaksanaan program kerja. Nah, di situ ada organisasinya, di mana siapa saja yang akan melaksanakannya, seperti ketua, wakilnya gitu. Dan seterusnya. Waktunya. Di situ ada waktu. Program ekstrakurikuler memiliki waktu, seperti waktu 1 jam 60 menit atau 2 jam 60 menit. Kita harus tahu berapa jam yang kita gunakan dalam waktu ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada pembina atau pelatih. Di suatu program ekstrakurikuler atau di kegiatan ekstrakurikuler, kita harus memiliki pembina, di mana dia yang akan mengarahkan di saat kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, selanjutnya jumlah anggota. Kita harus mengetahui berapa jumlah anggota yang kita miliki dalam program ini. Jadi, di setiap program kita harus mengetahui dengan detail, termasuk anggota-anggotanya. Pembiayaan. Di dalam program ini kita juga harus mengetahui keseluruhan pembiayaan yang kita keluarkan untuk program ini. Program ini pembiayaannya harus secara rinci dan jelas, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya tempat, sarana, dan prasarana. Dalam melakukan ekstrakurikuler pun kita harus tahu di mana tempat kita, di mana kita akan melakukannya gitu. Jadi kita harus tahu di mana tempat sarananya, dan sarananya ada apa aja, seperti tempat cuci tangannya, terus tempat untuk istirahatnya, terus tempat untuk beribadahnya. Kita juga harus tahu di mana itu dan kita harus menyediakan itu gitu. Terus penilaian terakhir. Nah, dalam program tersebut kita memiliki tujuan untuk menilai kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada penilaian. Kita ada sebuah tabel. Nah, tabel itu diisi dengan penilaian dari masing-masing individu. Penilaiannya berupa variasi dari A sampai ke D. Kita melihat di kesehariannya, apakah kita layak memberikan nilai A, nilai B, C maupun D. Itu semuanya akan kita nilai dengan keseluruhan. Terima kasih, saya Yuyun Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi program ekstrakurikuler.
1. Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai siswa. 2. Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan tingkat keberhasilan siswa pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berkenan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler. 3. Penilaian program ekstrakurikuler menekankan pada penilaian atau tes tindakan yang dapat mengungkapkan tingkat unjuk perilaku belajar atau kerjasama siswa. Adapun komponen penilaian sebagai berikut. 1. Kepribadian yang terintegrasi. 2. Jiwa kemandirian atau kewirausahaan, sikap dan etos perilaku belajar kerja. 4. Disiplin siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 5. Kemahiran dalam pemecahan masalah dan berkomunikasi. 6. Tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk pembantuan pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenang di sekolah atau madrasah. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yaitu pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.